Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadanwira dengan NIM F1S1200023, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tugas saya untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini telah diberikan sebuah studi kasus yang berbunyi, meningkatnya penyebaran berbagai macam jenis penyakit setiap tahunnya mengakibatkan penggunaan jasa pelayanan kesehatan di berbagai pusat pelayanan kesehatan semakin meningkat, mulai dari klinik, puskesmas, hingga rumah sakit. Hal ini mengakibatkan tingginya perhatian pemerintah setempat terhadap peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas pendidikan yang berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melakukan beberapa program inovasi seperti program One Puskesmas One Innovation, Mobile Care, Klinik Lansia, dan Call Center 199. Akan tetapi di setiap puskesmas di beberapa wilayah masih terlihat antrian pasien yang tidak teratur, serta keluhan pasien terhadap lambatnya pelayanan yang mereka terima. Pasien puskesmas selalu mengeluh akan lamanya proses registrasi yang harus mereka jalani, di mana mereka harus datang ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan nomor antrian dan menunggu antrian untuk melakukan registrasi. Dan dengan kapasitas ruangan puskesmas yang tidak terlalu luas dan kondisi pandemi yang mengharuskan mereka menjaga jarak satu sama lain, terkadang menyebabkan pasien harus berdiri mengantri untuk melakukan registrasi dan memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem registrasi online berbasis web yang dengan keberadaannya akan memudahkan pasien untuk melakukan registrasi, memperoleh nomor antrian, serta dapat mengetahui estimasi waktu kedatangan pasien ke puskesmas yang dipilih dengan menggunakan komputer atau perangkat seluler. Keberadaan sistem registrasi online puskesmas ini juga merupakan salah satu hal yang sangat diharapkan untuk dikembangkan guna mendukung program peningkatan layanan berbasis TIK. Tugasnya adalah yang pertama, posisikan diri saya selaku konsultan IT, lalu saya harus membuat use case, class diagram, activity diagram, serta melakukan test case, yaitu black box testing. Baiklah, akan saya jawab. Untuk menjawab permasalahan yang ada pada studi kasus di atas, saya sebagai konsultan IT menyarankan untuk puskesmas serta fasilitas kesehatan lain untuk menerapkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dapat berfungsi sebagai alat registrasi secara online. Tujuan dibuatnya sistem informasi ini adalah agar orang-orang yang akan memeriksakan dirinya ke puskesmas atau klinik tidak perlu untuk datang ke puskesmas dan antri dengan lama. Dengan menggunakan sistem ini, calon pasien hanya perlu melakukan registrasi dari rumah maupun dari tempat manapun lalu mendapatkan nomor antrian. Setelah itu mereka bisa datang ketika nomor antrian sudah hampir mendekati nomor antrian miliknya. Kelebihan lainnya adalah calon pasien tidak perlu untuk berkerumun di puskesmas atau klinik selama mengantri, terutama di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang, di mana pemerintah mengkampanyekan kegiatan jaga jarak serta menjauhi kerumunan. Dengan adanya sistem informasi ini, maka diharapkan dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sistem informasi ini dikembangkan menggunakan sistem yang berbasis web dan sebuah basis data dengan tipe MySQL. Untuk dapat menggunakan sistem ini, user harus terlebih dahulu mendaftarkan akun emailnya menjadi pasien. Setelah terdaftar menjadi pasien, barulah user bisa melakukan registrasi atau pendaftaran secara online yang berguna ketika user ingin mendaftar ke puskesmas atau klinik. Sistem antriannya menggunakan Vivo, di mana user yang pertama kali mendaftar akan diproses terlebih dahulu. Sistem informasi ini bisa digunakan di berbagai perangkat dan tidak memandang spesifikasi. Yang diperlukan hanyalah adanya jaringan internet yang cukup untuk mengakses sistem ini. Lalu ini adalah kelas diagramnya. Yang pertama ada tabel user yang berisi ID user, lalu nama user, username, password, dan email. Di proses yang bisa dilakukan dalam tabel user ini yaitu bisa melakukan add, insert, update, dan delete. Lalu ada tabel petugas yang berisi yaitu ID petugas, ID user, nama petugas, ID poli, dan jabatan. Proses yang bisa dilakukan di tabel ini adalah berupa view, add, insert, update, dan delete. Lalu, hubungan antara user dengan petugas yaitu one-to-one. Lalu tabel selanjutnya adalah tabel pasien, yaitu berupa ID pasien, ID user, nama,
NIK, nomor BPJS, dan alamat. Maksud saya, proses yang bisa dilakukan di tabel ini berupa view, add, insert, update, dan delete. Lalu, antara tabel pasien dengan user berelasi yaitu one-to-one. Lalu tabel selanjutnya yaitu tabel registrasi yang berisikan ID registrasi, nomor antrian, waktu, ID pasien, dan ID poli. Proses yang bisa dilakukan di tabel ini berupa view, add, dan insert. Lalu tabel pasien dan tabel registrasi berelasi one to many. Lalu selanjutnya ada tabel poli yang berisikan ID poli dan nama poli. Proses yang bisa dilakukan di tabel ini berupa view, add, insert, update, dan delete. Relasi antara tabel registrasi dengan poli adalah one to many. Lalu tabel poli juga berelasi dengan petugas yang berupa one to many. Lalu tabel selanjutnya itu tabel pelayanan yang berisikan ID pelayanan, ID registrasi, keluhan, dan diagnosa. Di tabel ini proses yang bisa dilakukan adalah proses view, add, insert, dan update. Lalu tabel pelayanan berelasi dengan registrasi dengan relasi one to one. Tabel selanjutnya itu yang terakhir, tabel tagihan yang berisikan ID tagihan, jumlah bayar, jenis bayar, dan ID pelayanan. Proses yang bisa dilakukan di tabel ini berupa view, add, dan insert. Lalu tabel tagihan berelasi dengan tabel pelayanan dengan relasi one to one. Selanjutnya yaitu use case. Ini adalah use case dari pasien, di mana pasien bisa melakukan login, lalu setelah login, pasien bisa melakukan mengubah password akun user, melihat riwayat registrasi, melakukan registrasi, melihat nominal dan riwayat pembayaran, melihat dan mengubah data user, melihat data poli dan petugas. Lalu pasien juga bisa melakukan kegiatan melihat nomor antrian dan melihat waktu pelayanan, tetapi terlebih dahulu harus melakukan proses registrasi. Yang terakhir, pasien juga bisa melakukan proses logout dari sistem. Use case yang kedua itu use case petugas, di mana petugas harus melakukan login, lalu bisa melakukan proses mengonfirmasi registrasi, proses melihat data dan riwayat pelayanan, proses melihat dan mengubah data user, mengubah password user, mengonfirmasi pembayaran, melihat jadwal pelayanan, serta melakukan logout dari sistem. Lalu activity diagram yang pertama dari pasien. Aktivitas yang bisa dilakukan oleh pasien yang pertama itu melakukan login. Di sini pasien membuka panel login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu pasien memasukkan username dan password, lalu sistem memverifikasi akun. Jika akun tersebut ternyata tidak ada di dalam sistem, maka kembali ke dalam halaman login. Jika akun tersebut ada dalam sistem dan password yang benar, maka sistem akan menampilkan dashboard home. Yang kedua, pasien bisa melakukan registrasi, melihat nomor antrian, dan waktu pelayanan. Yang pertama, pasien melakukan proses login, lalu setelah login berhasil, sistem akan menampilkan halaman home, lalu pasien membuka panel registrasi, lalu sistem akan menampilkan halaman registrasi, lalu pasien akan mencet tombol registrasi yang ada di layar, lalu sistem akan memproses registrasinya. Setelah berhasil, sistem akan menampilkan data-data registrasi berupa nomor antrian dan waktu pelayanan. Lalu yang ketiga, pasien bisa melihat riwayat registrasi. Yang pertama, pasien melakukan proses login, lalu sistem akan menampilkan halaman home, lalu pasien membuka panel registrasi, dan sistem akan menampilkan halaman registrasi, dan langkah selanjutnya itu pasien menekan tombol riwayat registrasi, dan selanjutnya sistem akan menampilkan daftar riwayat registrasi dari pasien. Lalu, pasien juga bisa melihat nominal dan riwayat pembayaran. Yang pertama, pasien melakukan proses login terlebih dahulu, lalu membuka panel pembayaran, dan sistem akan menampilkan halaman nominal pembayaran. Di sini, pasien bisa melihat berapa besarnya pembayaran dari registrasi yang telah dilakukan. Lalu, pasien menekan tombol riwayat pembayaran, dan sistem akan menampilkan daftar riwayat pembayaran dari pasien. Lalu selanjutnya pasien bisa melihat dan mengubah profil user. Di sini pasien terlebih dahulu melakukan proses login, lalu masuk ke membuka panel profil,
Dan selanjutnya sistem akan menampilkan data profil user, lalu pasien menekan tombol ubah data profil, dan sistem akan menampilkan halaman ubah profil, lalu pasien memasukkan data profil yang baru, dan selanjutnya menekan tombol simpan. Jika berhasil, perubahan akan disimpan oleh sistem, lalu selesai. Yang selanjutnya yaitu pasien bisa mengubah password user. Yang pertama, pasien melakukan proses login, lalu membuka panel profil, menekan tombol ubah password, dan selanjutnya sistem akan menampilkan halaman ubah password. Lalu terlebih dahulu pasien memasukkan password lama dari akunnya, dan jika password yang dimasukkan itu salah, maka akan kembali ke halaman ubah password. Jika benar, maka pasien memasukkan password yang baru dan menekan tombol simpan. Lalu password akan disimpan oleh sistem dan proses selesai. Selanjutnya itu pasien bisa melihat data poli dan petugas. Yang pertama, pasien melakukan proses login, lalu membuka panel About Us, lalu sistem akan menampilkan data-data yang ada pada panel About Us, lalu pasien membuka panel petugas, dan selanjutnya sistem akan menampilkan data-data petugas, dan jika ingin melihat data poli, pasien harus membuka panel poliklinik terlebih dahulu, dan selanjutnya sistem akan menampilkan data-data poliklinik. Selanjutnya yaitu ini activity diagram dari petugas. Yang pertama, petugas bisa melakukan login dengan caranya kurang lebih sama dengan yang pasien tadi, yaitu petugas membuka panel login, lalu sistem akan menampilkan halaman login, lalu petugas memasukkan username dan password, lalu sistem akan memverifikasi akun. Jika password dan akun yang dimasukkan salah, maka akan kembali ke halaman login. Jika benar, maka sistem akan menampilkan halaman home. Selanjutnya, petugas bisa melihat dan mengubah profil user. Yang pertama, petugas melakukan proses login terlebih dahulu, lalu membuka panel profil, lalu sistem akan menampilkan halaman profil, lalu petugas menekan tombol ubah data profil, selanjutnya sistem akan menampilkan halaman ubah profil, dan yang harus dilakukan petugas selanjutnya adalah memasukkan data profil yang baru, lalu menekan tombol simpan. Setelah itu, proses akan dilakukan oleh sistem dan perubahan akan disimpan. Selanjutnya, petugas bisa mengubah password user. Caranya yaitu, pertama, petugas melakukan login ke dalam sistem, lalu membuka panel profil, menekan tombol ubah password, lalu sistem akan menampilkan halaman ubah password. Selanjutnya, petugas harus memasukkan password yang lama terlebih dahulu. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi password lama tersebut. Jika salah, maka akan kembali ke halaman ubah password. Jika benar, maka petugas memasukkan password yang baru dan menekan tombol simpan. Lalu, perubahan password tersebut akan disimpan oleh sistem. Lalu selanjutnya, petugas melihat jadwal dan riwayat pelayanan. Yang pertama, petugas melakukan login, lalu membuka panel petugas, lalu selanjutnya sistem akan menampilkan halaman data petugas, lalu selanjutnya petugas membuka panel pelayanan, maka selanjutnya sistem akan menampilkan halaman pelayanan petugas, dan selanjutnya petugas tinggal menekan panel riwayat pelayanan, dan sistem akan menampilkan riwayat pelayanan yang sudah dilakukan oleh petugas tersebut. Lalu petugas bisa mengonfirmasi registrasi. Yang pertama, petugas melakukan login ke dalam sistem, lalu membuka panel petugas. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman petugas, lalu membuka panel registrasi, dan menekan tombol konfirmasi registrasi jika ada registrasi yang masuk ke dalam sistem. Selanjutnya, proses registrasi akan diproses oleh sistem, dan data registrasi pasien disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya, petugas bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Yang pertama, petugas melakukan login ke dalam sistem, lalu membuka panel petugas, selanjutnya membuka panel pembayaran, dan selanjutnya maka sistem akan menampilkan halaman pembayaran, lalu menekan tombol konfirmasi pembayaran jika pembayaran telah dilakukan oleh pasien dan sesuai dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan. Lalu selanjutnya, proses pembayaran akan dilakukan oleh sistem,
dan data pembayaran akan disimpan ke dalam sistem. Lalu selanjutnya setelah membuat use case dan activity diagram, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan black box testing. Di sini saya melakukan beberapa testing seperti login, mengubah data profil user, mengubah password, melakukan registrasi, melakukan pembayaran. Yang pertama, testing login. Skenario-nya yaitu memasukkan username dan password dan menekan tombol login. Ini untuk data yang benar. Realisasi yang diharapkan adalah login berhasil dan menampilkan halaman home. Lalu setelah dicoba, hasil pengujiannya adalah login berhasil dan menampilkan halaman home. Maka kesimpulannya valid. Lalu untuk data yang salah, realisasi yang diharapkan adalah login gagal dan menampilkan pesan login gagal. Lalu kembali ke halaman login. Hasil pengujiannya adalah login gagal dan menampilkan pesan login gagal, lalu kembali ke halaman login. Dan kesimpulannya itu valid. Yang kedua itu mengubah data profil user. Skenario-nya adalah masuk ke panel ubah profil dan memasukkan data profil yang baru. Realisasi yang diharapkan jika data benar yaitu perubahan berhasil dan menampilkan pesan perubahan disimpan. Hasil pengujiannya yaitu perubahan berhasil dan menampilkan pesan perubahan disimpan. Maka kesimpulannya itu valid. Untuk data yang salah, realisasi yang diharapkan adalah perubahan gagal disimpan dan menampilkan pesan perubahan gagal disimpan. Hasil pengujiannya itu sistem menampilkan pesan perubahan gagal disimpan dan kesimpulannya itu valid. Selanjutnya itu melakukan ubah password. Skenario-nya yaitu masuk ke panel ubah password, masukkan password lama dan masukkan password yang baru. Untuk data yang benar, realisasi yang diharapkan adalah perubahan berhasil dan menampilkan pesan perubahan password disimpan. Hasil pengujiannya itu perubahan berhasil, lalu sistem menampilkan pesan password disimpan, maka kesimpulannya itu valid. Untuk data yang salah, realisasi yang diharapkan yaitu perubahan gagal disimpan, dan sistem akan menampilkan pesan password gagal disimpan. Hasil pengujiannya itu sistem menampilkan pesan password gagal disimpan, maka kesimpulannya valid. Lalu testing selanjutnya itu melakukan registrasi. Skenario pengujiannya itu user menekan tombol registrasi pada menu registrasi. Realisasi yang diharapkan yaitu registrasi disimpan ke sistem dan menampilkan data nomor antrian dan waktu pelayanan. Hasil pengujiannya itu sistem menampilkan data nomor antrian dan waktu pelayanan, maka kesimpulannya itu valid. Testing selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Skenario-nya yaitu masuk ke panel pembayaran dan melakukan pembayaran. Untuk data yang benar, realisasi yang diharapkan yaitu pembayaran berhasil dan menampilkan pesan pembayaran berhasil. Hasil pengujiannya yaitu sistem menampilkan pesan pembayaran berhasil. Maka testing ini valid. Lalu yang terakhir, jika datanya salah, realisasi yang diharapkan yaitu pembayaran gagal dan tidak disimpan, lalu sistem menampilkan pesan pembayaran gagal. Hasil pengujiannya itu sistem menampilkan pesan pembayaran gagal, maka testing yang ini juga bersifat valid. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidakpahaman dalam penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.